Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fikri Hafid dari kelas 3 PAID dengan NIM 214110402034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan akhir semester mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan yang pertama, pilih salah dua dari media yang telah Anda buat. Kemudian jelaskan bagaimana Anda akan menggunakannya sebagai sumber belajar PAI. Di sini saya memilih dua media yang telah saya buat, yaitu video dan blogspot. Saya memilih video dan blogspot yaitu untuk memperjelas materi yang saya sampaikan, karena mungkin di dalam kelas saat saya menyampaikan materi nantinya ada beberapa siswa yang kurang memahami saat saya menyampaikan materi. Jadi saya membuat video dan blogspot tersebut untuk mempermudah para siswanya nanti untuk lebih memahami materi yang saya ajarkan di dalam kelas agar mereka lebih paham. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu buatlah satu flowchart multimedia interaktif, kemudian jelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini saya sudah membuat satu flowchart, yaitu pertama klik start untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Di dalam aplikasi tersebut nanti Anda akan berada di menu utama. Nah, di menu utama tersebut ada beberapa opsi, yaitu ada tujuan, materi, evaluasi, dan end. Di dalam materi terdapat beberapa subbab materi. Ada materi 1, ada 2, materi 3, dan sebagainya. Nah, setelah selesai membaca materi tersebut, Anda bisa menuju ke evaluasi. Nah, di evaluasi tersebut Anda harus mengisi identitas tersebut sebelum mengerjakan soal. Setelah Anda mengisi identitas, baru Anda bisa mengerjakan soal. Dan setelah Anda selesai mengerjakan soal tersebut, maka akan langsung muncul sebuah nilai. Setelah itu Anda akan langsung memilih opsi N. Nah, di opsi N tersebut Anda harus konfirmasi terlebih dahulu apakah Anda akan keluar dari aplikasi tersebut atau tidak. Jika Anda ingin keluar, maka klik yes, dan jika tidak, maka Anda klik no. Dan jika Anda klik yes, maka Anda akan keluar dari aplikasi tersebut. Dan jika Anda tidak menyetujuinya, maka Anda akan kembali ke menu utama di dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Yang pertanyaannya, jelaskan minimal 3 aplikasi Android yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan pula kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aplikasi tersebut. Dan bagaimana cara Anda menggunakan aplikasi tersebut dalam sebagai sumber belajar PAI. Di sini saya memilih 4 aplikasi Android yang bisa digunakan sebagai pembelajaran PAI. Yang pertama ada Smart PAI, yang kedua ada Siswa PAI, yang ketiga ada Cerdas Cermat Islami, yang keempat ada Kuis Pengetahuan Islam. Yang pertama yaitu Smart PAI. Smart PAI sendiri adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh para siswa karena di dalamnya terdapat bagaimana cara mudah menghafal Al-Quran,
ada ulangan harian, dan juga materi-materi. Smart PAI sendiri dapat digunakan dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Untuk selanjutnya ada aplikasi siswa PAI. Aplikasi siswa PAI dirancang untuk memudahkan atau memfasilitasi para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Di dalam aplikasi siswa PAI ini terdapat dua fitur, yaitu fitur tugas dan fitur diskusi. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu siswa dapat mengerjakan tugas-tugasnya secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang memuaskan, dan juga siswa dapat menanyakan soal yang sulit di ruang diskusi yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Nanti siswa yang lain akan membantu menjawab pertanyaan yang sulit. Kelemahan dari aplikasi tersebut yaitu di beberapa perangkat Android, aplikasi tersebut tidak dapat dibuka atau hanya menampilkan layar putih saja. Untuk aplikasi yang selanjutnya ada Cerdas Cermat Islami. Aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang di dalamnya terdapat kumpulan soal-soal tentang agama Islam untuk anak sekolah dasar dan madrasah. Aplikasi ini terdapat banyak sekali kumpulan soal-soal, baik dari soal ujian maupun soal-soal tentang agama Islam. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu terdapat permainan interaktif yang membuat anak-anak lebih menyenangkan di dalam aplikasi ini. Setelah mengerjakan soal, ada fitur istirahatnya yaitu ada permainan. Kelemahan dari aplikasi Cerdas Cermat Islami ini hanya terdapat soal-soal saja dan tidak ada materi-materi. Untuk aplikasi yang terakhir ada kuis pengetahuan Islam. Aplikasi ini adalah sebuah game yang menarik bagi para peserta didik dan mengandung edukasi yang dapat menambah wawasan pengetahuan agama penggunanya. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak soal dari Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, tajwid, dan lain sebagainya. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu ada beberapa soal yang jawabannya tidak sesuai dengan soal tersebut. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.